2023 kelompok F dengan proyek 3 yaitu praktikum sederhana larutan penyangga yang beranggotakan saya Firly Novianti dengan NIM akhir 03. Saya Aurelia Narasafi dengan NIM akhir 06. Saya Rosiana Fardila dengan NIM akhir 07. Saya Rina Musnaina dengan NIM akhir 44. Kali ini kami akan melakukan praktikum sederhana yaitu mengenai larutan penyangga. Yang pertama yaitu mengenai pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau biasa disebut dengan larutan buffer adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa tersebut. Larutan ini terdiri dari asam lemah dan basa lemah atau garam yang merupakan hasil dari reaksi asam atau basa tersebut. Larutan penyangga memiliki fungsi dalam dunia industri, antara lain pembuatan makanan, farmasi, serta pemurnian air. Larutan penyangga memiliki sifat yaitu mampu menetralkan kelebihan asam atau basa yang ditambahkan. Sifat menetralkan ini terjadi karena stabilnya konsentrasi hidrogen atau H+ pada larutan penyangga ketika terjadi penambahan asam atau basa. Dengan kata lain, keseimbangan tersebut disebabkan oleh adanya reaksi antara asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya di dalam larutan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Jenis larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat atau disebut juga dengan CH3COOH adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH, membentuk natrium asetat atau CH3COONa dan air atau H2O. Natrium asetat memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan menjaga pH tetap stabil. Jenis larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl. Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida atau HCl membentuk amonium klorida atau NH4Cl dan air atau H2O. Amonium klorida dapat menetralkan basa dan menjaga pH tetap stabil. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami dan mendefinisikan perubahan warna yang terjadi pada larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit asam atau basa dengan menggunakan indikator alami. Selanjutnya ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada gelas plastik. Di sini kita memakai 9 buah gelas. Yang kedua ada sendok makan, kita membutuhkan 2 buah. Yang ketiga ekstrak buah naga setengah gelas. Yang keempat ekstrak kunyit bubuk setengah gelas. Yang kelima air garam dapur atau NaCl itu setengah gelas. Yang keenam ada deterjen, kita memakai 3 sendok makan per gelasnya. Yang ketujuh ada cuka atau CH3COOH, kita membutuhkan 2 botol. Yang kedelapan ada Aquades 150 ml. Sebelum kita masuk ke langkah kerja, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan memberi label pada masing-masing gelas. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kerja. Langkah pertama, masukkan buah naga ke dalam gelas dan hancurkan sampai halus sambil diberi air karena kita hanya membutuhkan ekstraknya saja. Untuk langkah yang kedua, melarutkan kunyit bubuk dengan menggunakan air lalu aduk hingga merata. Untuk langkah yang ketiga, menyiapkan 3 gelas yang berlabel deterjen A, B, dan C. Untuk langkah yang keempat, masukkan 3 sendok makan deterjen ke dalam masing-masing gelas yang berisi label A, B, dan C. Untuk langkah yang kelima, menambahkan kurang lebih 50 ml Aquades ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label deterjen dan aduk hingga merata.
Untuk langkah yang keenam, menyiapkan 3 buah gelas yang berlabel cuka A, B, dan C. Untuk langkah yang ketujuh, masukkan cuka ke dalam gelas yang telah diberi label cuka A, B, dan cuka C. Untuk langkah yang ke-8, masukkan ekstrak kunyit ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan deterjen dan cuka pada gelas A. Untuk langkah yang ke-9, masukkan ekstrak buah naga ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan deterjen dan cuka pada gelas B. Untuk langkah yang ke-10, masukkan larutan garam ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan deterjen dan cuka pada gelas C. Untuk langkah yang terakhir, kita bisa melihat hasil yang telah terjadi pada percobaan tersebut. Dari percobaan tersebut, kita dapat melihat hasil bahwa pada larutan A yang berisi larutan deterjen yang awalnya berwarna putih, ketika ditambahkan dengan ekstrak buah naga, maka warnanya berubah menjadi warna ungu tua. Kemudian, pada larutan cuka yang awalnya berwarna bening, ketika ditambahkan dengan ekstrak buah naga, maka warnanya menjadi ungu. Kemudian, pada larutan B yang berisi larutan deterjen yang awalnya berwarna putih, ketika ditambahkan dengan ekstrak kunyit, maka warnanya berubah menjadi orange. Kemudian, pada larutan cuka yang awalnya berwarna kuning, ketika ditambahkan dengan ekstrak kunyit, maka warnanya berubah menjadi warna kuning. Kemudian, pada larutan C yang berisi larutan deterjen yang awalnya berwarna putih, ketika ditambahkan dengan larutan garam, maka tidak menghasilkan warna apapun. Kemudian, pada larutan cuka yang awalnya berwarna kuning, ketika ditambahkan dengan larutan garam, tidak bereaksi, sehingga tidak menghasilkan warna apapun dan tetap bening. Kesimpulan dari praktikum larutan penyangga kali ini yaitu yang merupakan larutan penyangga adalah larutan garam karena tidak ada perubahan warna pada larutan deterjen maupun cuka. Sedangkan pada larutan ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan deterjen dan larutan cuka terjadi perubahan warna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya